Saudara, kita membahas tentang fondasionalisme, yaitu pandangan yang menyatakan keyakinan mendasar itu menjadi landasan utama bagi semua pengetahuan yang dibangun di atasnya. Hal ini berhubungan dengan epistemologi dan menjadi salah satu ciri utama filsafat modern sejak René Descartes, di mana tugas filsafat modern itu mencari fondasi segala pengetahuan. Jadi ini tugas utama filsafat modern, yaitu menggunakan filsafat ilmu, epistemologi, yang merupakan gabungan dari rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Kita tahu rasionalisme oleh René Descartes, empirisme oleh David Hume, dan kritisisme oleh Immanuel Kant. Jadi di sini ada gabungan antara ketiga paham besar ini. Fondationalism concerns philosophical theories of knowledge resting upon non-inferential justified belief or some secure foundation of certainty, such as a conclusion inferred from a basis of sound premises. Jadi fondasionalisme itu menyangkut teori-teori filsafat tentang pengetahuan, berlandas keyakinan yang dibenarkan secara non-inferensial, atau beberapa landasan kepastian yang aman, seperti kesimpulan yang disimpulkan dari dasar premis yang kuat. Nah, saudara, ini René Descartes, pelopor modernisme. Memang dari sini ada rasionalisme, kemudian ada David Hume yang empirisisme, ada Immanuel Kant yang kritisisme. Nah, menurut paham fondasionalisme ini, ya, tugas filsuf mengesahkan pernyataan ilmiah dari disiplin-disiplin ilmu dengan menemukan fondasi atau dasar utamanya. Nah, hal ini berkaitan dengan asumsi modernitas bahwa ilmu pengetahuan semestinya bergerak dalam garis lurus hingga mencapai titik aksiomatis. Jadi sudah dianggap benar tanpa ada penelitian lagi. Jadi di mana pengetahuan tidak membutuhkan pembenaran apapun lagi. Nah, rasio itu dianggap sebagai satu-satunya alat yang mampu mengerjakan hal itu. Nah, bagaimana? The main rival of the fondationalist theory of justification is the coherence theory of justification, whereby a body of knowledge not requiring a secure foundation can be established by the interlocking strength of its component, like a puzzle solved without prior certainty that its small region was solved correctly. Jadi saingan utama dari teori pembenaran fondasionalis itu teori pembenaran koherensi, yang menyatakan sekumpulan pengetahuan yang tidak memerlukan landasan yang aman dapat dibangun oleh kekuatan yang saling terkait dari komponen-komponennya, seperti teka-teki yang dipecahkan tanpa kepastian sebelumnya bahwa setiap wilayah kecil telah dipecahkan dengan benar. Nah, saudara, menurut paham fondasionalisme, kebenaran adalah persesuaian antara suatu dengan fondasinya, dan sekaligus persesuaian antara akal dan kenyataan yang teramati. Nah, di sini kita lihat identifying the alternative such as either sequential reasoning of infinite regress, thus exhibiting the regress problem. Aristotle made fondationalism his own clear choice, positing basic belief underpinning others. Nah, bagaimana? Selanjutnya,
dengan mengidentifikasi alternatif-alternatif sebagai penalaran melingkar atau regresi tak terbatas, itu menunjukkan masalah regresi. Aristoteles menjadikan fondasionalisme sebagai pilihannya sendiri yang jelas dengan mengemukakan keyakinan-keyakinan dasar yang mendukung keyakinan lain. Descartes, the most famous foundationalist, discovered as foundation in the fact of his own existence and in the clear and distinct ideas of reason. Di sini, Descartes, foundationalis yang paling terkenal, menemukan landasan dalam fakta keberadaannya sendiri dan dalam gagasan-gagasan nalar yang jelas dan berbeda. Bagaimana dengan Locke yang menemukan landasan dalam pengalaman? Fondasi yang berbeda dapat mencerminkan penekanan epistemologis yang berbeda. Empiris menekankan pengalaman, rasionalis menekankan alasan, tetapi dapat memadukan keduanya. Nah, jadi René Descartes, landasan dari kebenarannya itu adalah gagasan yang jelas dan berbeda. Dengan John Locke berdasar pengalaman. Maka di sini dikatakan, Descartes, the most famous foundationalist, discovered as foundation in the fact of his own existence and in the clear and distinct ideas of reason. Whereas Locke found a foundation in experience. Differing foundation may reflect differing epistemological emphasis. Empiricist emphasizing experience, rationalist emphasizing reason, but may blend both. Nah, di sini saudara, kita tahu perpaduan keduanya ini tentang fondasionalisme yang menjadi dasar dari segala ilmu pengetahuan. Nah, dengan penjelasan yang singkat ini kita dapat mengerti bagaimana sesungguhnya fondasionalisme itu pandangan adanya suatu keyakinan mendasar bagi semua ilmu pengetahuan.